Pemirsa, kita lanjutkan dialog kami. Pak Budi, kami ingin menanyakan, adakah hal-hal yang membuat pejabat negara ini enggan untuk menggunakan transportasi umum, Pak Budi? Nggak ada yang enggan. Nggak usah nggak usah diminta-minta pemerintah, kalau memang nyaman naik angkutan umum, naik aja kita naik angkutan umum. Nggak ada masalah kok buat kita. Karena selama transportasi publik itu baik, kan fungsi yang penting. Menghindari kemacetan, menghindari waktu, menghemat waktu. Saya beberapa kali kalau acara itu memang memerlukan kecepatan sih naik ojek aja, nggak ada masalah juga gitu loh. Tapi kan nggak perlu naik ojek dipamer-pamerin di sosial media, ntar bikin pencitraan juga gitu loh. Makan di warung pinggir jalan juga, buat saya nggak ada masalah. Kita ini menteri dari rakyat kok, dan ngurus rakyat, ngapain kita tampil-tampil apa sosokan begitu? Enggak, buat saya sih kita kan menggunakan yang diberikan negara kepada kita. Kalau perintahnya suruh naik angkot, suruh naik transportasi umum, saya naik transportasi umum juga nggak ada masalah. Dan bukan sesuatu yang masalah serius atau masalah besar kita untuk menggunakan transportasi umum. Apalagi transportasi umum di Indonesia, khususnya di kota Jakarta, sudah mengalami banyak kemajuan gitu loh. Dulu saya dari sekolah, dari SMA saya naik bus sampai saya masih hafal nomornya, karena saya hafal terus U23 dan S63 tuh bisnya tuh, bisnya saya sampai hafal nomornya. Begitu, itu langganan saya tiap hari 3 tahun saya SMA. Begitu kuliah naik dari Jakarta ke Depok ke UI itu naik angkutan umum semua, naik kereta dari sampai dulu di atap-atap kereta, sekarang udah bagus. Jadi buat saya, apalagi dengan kondisi yang lebih bagus, jadi naik angkutan umum atau transportasi umum buat saya bukan sebuah isu gitu loh. Cuman maksud saya ini jangan sampai cuma sekedar pencitraan atau apapun, karena tujuan bernegara ini kan bagaimana meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, lebih bagus, lebih manusiawi. Karena itulah sarana transportasi publik untuk kota-kota besar, khususnya juga Jakarta, ini memang harus ditingkatkan. Sehingga nanti semua kemacetan ini kan pangkalnya karena, mohon maaf ya, ini kebijakan masa lalu yang kurang tepat dalam memaknai transportasi publik. Kita contoh kota-kota besar di seluruh dunia. Itu ada tram loh, kita nggak aman ada tram. Ada sisa-sisa tram doang. Di kota-kota besar di dunia yang maju kan tram itu jadi fondasi transportasi publik begitu loh. Sekarang dengan MRT, LRT dan lain sebagainya, menurut saya juga terobosan-terobosan baik bagi peningkatan pelayanan publik khususnya sektor transportasi. Begitu Mas. Baik, Pak Budi, catatan-catatan untuk transportasi publik kita apa sih saat ini? Kan Anda sering kali menggunakan transportasi publik juga. Iya. Ya dibanding zaman saya SMA atau kuliah, sekarang jauh lebih maju. Karena dulu knalpotnya aja baunya minta ampun. Sekarang paling enggak ketika Pak Jokowi jadi gubernur DKI tahun 2012 kan, Metro Mini atau angkutan umum itu nggak boleh tuh. Asapnya sampai nyembur-nyembur nggak jelas. Itu kan salah satu kenyamanan, faktor kenyamanan. Jadi kirnya mesti diperhatiin kan, supaya sarana transportasi publik tidak menimbulkan polusi yang luar biasa. Dan menurut data itu sumbangsi transportasi bagi kekotoran udara ini juga angkanya signifikan, hampir 37%. Karena itu memang kami juga berharap bahwa sektor transportasi publik atau transportasi umum ini juga diarahkan untuk ke transportasi umum yang ramah lingkungan, yang tidak menimbulkan polusi dan sebagainya. Jadi isunya lebih ke sana. Kalau soal menteri atau pejabat naik angkutan umum, buat saya nggak ada masalah. Kapanpun kalau memang diperlukan, fungsinya pasti kita naik angkot atau naik ojek sekalian. Begitu Mbak. Iya. Dan juga Bang Haris, jika tadi juga Pak Budi menyatakan bahwa tidak masalah untuk naik transportasi umum. Nah, yang perlu kita pahami ataupun lebih dalami lagi, ini juga bisa menjadi momen bagi pejabat negara untuk meninjau langsung bagaimana transportasi umum. Bagaimana pendapat Anda? Ya, terima kasih Mbak Windy. Jadi menurut saya gini, saya terima kasih sekali respon Pak Menteri tadi sangat positif sekali. Artinya adalah masyarakat transportasi Indonesia itu pengen mengajak semuanya, dari mulai pejabat, masyarakat, yuk kita naik angkutan umum karena Jakarta ini tambah macet. Nah, karena begini, kota-kota besar juga itu sudah terlambat untuk membangun transportasi publik.
Nah, kita butuh percepatan. Nah, percepatan itu kita perlukan strategi. Salah satu strateginya adalah ketika para pimpinan kita itu naik angkutan umum, satu hal yang paling baik diberikan contoh adalah, pejabat kita naik angkutan umum. Lalu kemudian yang kedua, ketika pejabat naik angkutan umum, maka masyarakatnya juga pasti akan mengikuti pemimpinnya. Kan begitu. Sehingga kita perlu percepatan itu langsung bisa dirasakan oleh ya semuanya. Ternyata kalau naik angkutan umum efisiensi ruang juga terjadi, udara juga bisa lebih baik. Nah, sehingga itu yang akan dilakukan. Lalu kemudian ketika pejabat naik angkutan umum, hal-hal yang kurang-kurang, misalnya sekarang ini kan last mile dan first mile kita ini sangat kurang. Ketika sudah di angkutan umum satu misalnya mau pindah, ternyata trotoarnya kurang bagus. Nah, kalau pejabat naik, maka langsung dieksekusi, langsung bisa teleponan tuh antar pejabat. Nah, ini harapannya percepatan-percepatan itu, karena Jakarta ada keterlambatan 30 tahun kalau menurut para ahli, harusnya sudah mengikuti angkutan umum yang baik. Apalagi kota-kota besar yang lain. Nah, kalau pejabat itu naik dan merasakan, maka eksekusi bisa langsung dirasakan. Satu lagi misalnya, Jakarta itu sudah terintegrasi tarifnya. Hanya 10.000 bisa naik Transjakarta, LRT Jakarta, MRT Jakarta, pindah-pindah selama jam sibuk, 3 jam, itu hanya 10.000. Nah, tetapi itu belum bisa dirasakan teman-teman di Bodetabek yang lainnya. Nah, hanya masalah misalnya, Jakarta itu subsidinya dari Jakarta. Tapi kalau yang KRL, kemudian LRT Jabodebek itu subsidinya dari pusat. Nah, kalau seandainya pejabatnya itu naik, harusnya bisa ya, itu terintegrasi. Nah, ini akan lebih cepat. Jadi percepatan-percepatan itu yang MTI pengen, yuk kita sama-sama kalau pejabatnya naik, pasti eksekusinya bisa lebih cepat. Perbaikan angkutan umum bisa lebih cepat. Ya, kami sudah mendapatkan poinnya, ini pejabat dapat menjadi contoh untuk masyarakat. Betul. Saya ingin ke Pak Budi. Pak Budi, ketika Anda melihat bahwa pejabat ini dapat menjadi contoh, apakah usulan dari MTI ini dapat nantinya direalisasikan? Ya bisa, sangat doable, bisa dilakukan. Karena memang ini pilihan kebijakan kita. Kan saya tadi sampaikan bahwa transportasi publik ini adalah wajah pemerintah dalam hal pelayanan publik khususnya transportasi. Kalau soal subsidi jelas, New York aja sebagai sebuah kota besar mensubsidi hampir $500 juta per tahun untuk keretanya. Nggak ada masalah. Tetapi yang pasti kenyamanan, integrasi, pelayanan gitu loh. Dan ini memang menjadi tolak ukur kemajuan sebuah kota di dunia. Bagaimana pelayanan publiknya, terutama sektor transportasi, selama dia nyaman, terintegrasi, mudah dijangkau, aman. Juga faktor keamanan jangan lupa, karena banyak orang, terutama teman-teman yang lain ini nggak mau naik angkutan umum karena faktor keamanan misalnya. Tapi sekarang menurut saya kemajuan sudah sangat pesat, sangat berarti, terobosan-terobosan, walaupun yang kita sayangkan kenapa tram, jalur kereta yang lebih ramah lingkungan itu tidak pernah dieksekusi di Indonesia. Menurut saya MTI lebih baik juga mendorong agar sektor transportasi publik yang ramah lingkungan, yang bisa memberikan dampak bagi perubahan iklim dan sebagainya. Karena kebijakan misalnya motor ini kan juga kekotorannya juga luar biasa nih. Saya mendukung sekali kalau Transjakarta pakai electric bus. Jadi mengurangi polusi di Jakarta, karena problem kita nih selain transportasi juga polusi di Jakarta. Karena itulah, dan yang terakhir saya juga berharap sebagai Menteri Koperasi agar semua moda transportasi itu berbentuk koperasi. Begitu loh. Sehingga bisa dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat dan anggota koperasi di sektor pengemudi atau sektor transportasi publik. Begitu Mbak. Baik. Mas. Terima kasih Pak Menteri Koperasi Budiari telah berdialog bersama kami. Juga terima kasih sekali lagi Mas Haris telah bergabung bersama kami. Semoga usulan dari MTI ini membawa dampak yang bagus ya. Pejabat memberikan contoh kepada publiknya untuk menggunakan transportasi umum. Sekali lagi terima kasih.